Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Salam sehat dan semangat untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Aidoya Lailatus Sadia dengan nomor induk mahasiswa 2016218. Saya dari jurusan Bimbingan dan Konseling dari LPTK Universitas Pendidikan Indonesia. Oke, pada pertemuan kali ini saya akan memberikan layanan bimbingan kelompok dengan topik meningkatkan potensi diri. Komponen layanannya merupakan layanan dasar dengan bidang layanan yaitu bidang karir. Fungsi layanannya yaitu fungsi pengembangan. Untuk tujuannya sendiri, yang pertama tujuan umum yaitu diharapkan peserta didik mampu meningkatkan potensi diri yang dimiliki. Lalu untuk tujuan khususnya yaitu diharapkan peserta didik mampu memaksimalkan potensi diri yang dimiliki, dan juga peserta didik diharapkan mampu mempertahankan potensi diri yang dimiliki. Sasaran layanan yaitu merupakan peserta didik kelas 11 PPGM dengan metode layanan diskusi kelompok dengan teknik tanya jawab. Tanggal pelaksanaannya yaitu pada hari Senin 19 Juli 2021 dengan waktu pelaksanaan 30 menit. Layanan bimbingan kelompok ini dilaksanakan secara daring melalui Microsoft Teams dengan jumlah peserta didik 4 orang. Untuk uraian kegiatan dalam layanan bimbingan kelompok ini terdapat 4 tahapan. Yang pertama, tahap pembentukan, tahap transisi, lalu tahap kegiatan inti, dan tahap penutupan. Demikianlah perkenalan diri dari saya. Selanjutnya akan saya tampilkan video pelaksanaan layanan bimbingan kelompok tentang meningkatkan potensi diri. Selamat menyaksikan. Oke, Ibu mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya. Gimana nih kabarnya kalian? Alhamdulillah luar biasa. Ya, alhamdulillah luar biasa. Masih ingat ya jargon waktu di sekolah? Oke, alhamdulillah ya pada hari ini kita bisa ketemu kembali semuanya dalam keadaan sehat dan masih bersemangat. Nah, sebelum memulai kegiatan pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Oke, di sini sudah ada Adira, Raka, Ferli, dan Akas. Nah, walaupun ini suasananya masih pagi, masih fresh gitu ya, biar lebih semangat gitu. Nanti kita hari ini ice breaking dulu. Jadi ice breakingnya itu adalah tentang cita-cita. Nanti contohnya sebutkan nama kalian, sebutkan cita-cita kalian, setelah itu sebutkan nama teman kalian. Nah, nanti nama teman kalian yang disebut ini langsung menyebutkan namanya, cita-citanya, dan sebutkan lagi nama teman kalian yang belum memperkenalkan diri. Di sini kan ada Adira, Raka, Fairly, dan Akas ya. Jadi nanti silahkan kalian pilih sampai semuanya disebutkan. Oke, paham? Paham. Nah, Ibu mulai dari Ibu dulu ya. Oke. Ayu, Guru, Fairly. Fairly, dan teknik Adira. Adira apa nih? Adira PNS. Amin. Siapa Adira? Akas. Parah itu. Amin. Ayo apa Akas. Ya? Akas karyawan. Raka. Raka insinyur. Apa Raka? Insinyur. Amin. Oh, amin ya. Semoga semua cita-citanya tercapai. Nah, jadi kenapa sih tadi ice breaking-nya tentang cita-cita? Jadi nanti ini ada sangkut pautnya dengan materi yang akan kita bahas tentang hari ini. Nah, materinya adalah mengenai meningkatkan potensi diri kita sendiri. Jadi tujuannya pada hari ini, tujuan bimbingan kelompoknya itu yaitu untuk supaya kalian semua itu mampu meningkatkan potensi diri yang kalian miliki. Nah, nanti Ibu jelaskan dulu ya untuk bimbingan kelompok ini nanti ada tahap pembentukan, ada tahap transisi, ada tahap inti, dan juga nanti terakhir adalah tahap penutup. Nah, nanti karena kita menggunakan diskusi kelompok, jadi diharapkan kalian semua nanti aktif dalam diskusi kelompok ini
Lalu kalian juga bisa mengeluarkan atau sharing-sharing informasi satu dengan yang lain. Diharapkan nanti semuanya kalian di sini bisa lebih terbuka, lebih sukarela, terus ada kedinamisan dan juga keharmonisan. Jadi supaya nanti diskusi kelompok kita ini berjalan dengan lancar dan baik. Nah, nanti diskusi kelompoknya itu berlangsung maksimal selama 30 menit ya. Jadi nanti kita gunakan waktu semaksimal mungkin supaya nanti waktunya cukup untuk kita berdiskusi. Oke, sebelum kita masuk ke kegiatan selanjutnya, nah di sini Ibu akan memberikan pengarahan terlebih dahulu. Ibu kan sudah memberikan lembar materi ya sama kalian. Jadi di situ ada tentang potensi diri itu apa, gitu kan. Terus di situ juga ada cara-cara untuk meningkatkan potensi diri kalian. Ibu yakin kalian semua sudah paham tentang potensi diri yang ada pada diri kalian sendiri. Tinggal potensi itu dikembangkan dan ditingkatkan. Supaya nanti ketika kalian mau bekerja, mau kuliah, mau mengejar cita, mau rencana, itu bisa sesuai dengan potensi diri yang kalian miliki. Karena kalau misalnya sesuai dengan potensi diri kalian itu, kalian akan nyaman untuk melakukan segala sesuatunya. Untuk kayak kalian mau kerja, nyaman dengan pekerjaannya. Kayak kalian mau kuliah, nyaman dengan kuliahnya, gitu. Ya. Nah, sebelum kita mulai, adakah yang ingin kalian tanyakan dulu? Sudah paham semua? Paham, Bu. Oke, kalau sudah paham, berarti kita bisa mulai ya kegiatan bimbingan kelompok ini. Ibu harapkan nanti semuanya bisa terlatih dan ya kita enjoy aja gitu. Oke, ya. Nah, dari potensi diri itu sendiri, kita akan mereview nih materi yang kalau potensi diri itu kan semuanya sudah pada tahu ya. Sudah pada tahu belum? Masih ingat nggak potensi diri itu apa? Potensi diri adalah Ayo coba, potensi diri itu apa? Ibu review lagi nih. potensi diri Coba itu adalah Adira, potensi diri itu apa? kemampuan dasar manusia, Bu. Kenapa? Seorang kemampuan dasar seseorang dan Kemampuan yang ada pada diri seseorang. Boleh. Akas. potensi. Apa Bu tadi, Bu? Potensi diri itu apa? Kalau tadi kan kata Adira, potensi diri itu kemampuan yang dimiliki oleh seseorang. Kalau menurut Akas, potensi diri itu apa? Suatu kelebihan yang dimiliki seorang. Suatu kelebihan yang dimiliki oleh seseorang. Kalau Raka? Ini Bu, apa? Suatu hal yang ketika kita melakukannya itu merasa nyaman dan menikmatinya. Suatu hal yang ketika dilakukan itu merasa nyaman dan menikmatinya. Fairly. Itu apa menurut Fairly? Kelebihan yang dimiliki di diri kita sendiri. Oke, kelebihan yang dimiliki oleh diri kita sendiri. Berarti kalau digabungin jadi apa? Potensi diri itu adalah kemampuan atau kelebihan yang dimiliki oleh seseorang yang ketika orang tersebut dilakukan merasa nyaman dan merasa nyaman dan menikmatinya. Oke, bagus sekali. Nah, di situ kan di lembar, coba deh kalian buka lembar materi yang sudah Ibu berikan. Di situ kan ada beberapa poin nih. Nah, nanti Ibu minta kalian menjelaskan beberapa poin itu. Di situ kan ada 12, kita bagi ya. Untuk poin 1, 2, 3 itu nanti yang menjelaskannya Adira. Poin 4, 5, 6 itu nanti yang menjelaskannya Raka. Terus poin 7, 8, 9 yang menjelaskannya Fairly. Dan yang terakhir poin 10, 11, 12 nanti yang menjelaskannya Akas. Bisa dipahami? Bisa ya? Bisa. Oke, Ibu kasih waktu buat baca dulu. Nggak nyampe semenit, nggak apa-apa. Kan kalian sudah ahli literasinya. Oke, kita mulai dari poin yang pertama ya. Jadi di situ karena potensi diri itu adalah merupakan kelebihan dan kemampuan yang kalian miliki, berarti kan harus terus dikembangkan dan ditingkatkan supaya potensi diri itu benar-benar bisa optimal, gitu kan? Nah, ini ada beberapa cara meningkatkan potensi diri. Ada 12. Yang pertama kan ada mengenali potensi diri, ada dengan benar, terus ada dengan menerima kritikan, berpikir positif, bertemu orang yang berintegritas, selalu optimis, memotivasi diri, menerima kekurangan, lalu memaafkan diri, lalu keluar dari zona nyaman, banyak belajar dan mengasah potensi diri.
Nah, kita mulai dari Adira. Silakan Adira. Yang pertama itu kita harus bisa mengenali potensi diri kita sendiri. Di mana potensi kita itu bisa kita sadari dari kegiatan kita yang kita lakukan sehari-hari. Di mana kita bisa merasa nyaman akan suatu hal yang kita kerjakan, dan di mana itu menjadi cara bahwa kita mengenali potensi diri kita sendiri. Yang kedua, harus adanya niat dan juga yakin. Jika segala hal yang kita lakukan, kita harus melakukannya dengan niat yang baik dan juga yakin akan suatu halnya. Yang terakhir itu, yang ketiga, menerima kritikan. Segala sesuatu hal yang kita kerjakan akan lebih baik lagi ketika kita mendapatkan dan bisa menerima kritikan itu dengan baik dan meningkatkan suatu hal yang kurang dari kritikan tersebut. Udah ya? Udah. Oke, selanjutnya ya jelas akan dilanjutkan oleh Raka. Silakan Raka. Poin 46 ya. Jadi kan berpikir positif. Jadi kita harus mengusahakan diri kita untuk berpikir positif, jauhkan pikiran dari hal negatif. Karena kalau kita berpikir negatif itu bakal menghambat proses pengembangan potensi diri kita. Berpikir positif juga bisa memerangi atau mengatasi stres dengan tidak selalu merasakan tekanan secara berlebihan. Lanjut ke poin kelima, berteman dengan orang yang berintegritas. Memilih teman juga merupakan hal yang harus diperhatikan. Teman juga menentukan pengembangan potensi dalam diri. Jadi kita harus memilih teman gitu yang baik, jangan kebawa sama pergaulan yang tidak baik. Terus poin ke-6, senantiasa optimis. Setiap yang dilakuin itu harus dengan optimis ya, dengan baik dan sesuai gitu. Udah ya? Udah, Bu. Oke, terima kasih Raka. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Fairly. Silakan Fairly. Motivasi diri itu penting buat diri sendiri, itu untuk diri kita sendiri, karena apa yang dikerjakan dengan baik kita akan mendapatkan hasil yang baik pula. Terus poin yang 8, menerima kekurangan. Kita harus menerima kekurangan kita sendiri karena itu suatu wajar asal tidak nyampe menyerah. Terus poin yang ke-8, memaafkan diri. Kenapa memaafkan diri sendiri? Karena kita ketika membuat kesalahan itu jangan langsung menyalahkan diri sendiri, tapi harus bisa memaafkan diri sendiri, karena itu penting untuk memahami bahwa yang namanya berproses sudah pasti akan selalu ada masalah dan hambatan. Iya, Fairly. Sekarang terakhir akan dijelaskan oleh Akas. Silakan Akas. Oke, selanjutnya yaitu keluar dari zona nyaman. Hal yang benar-benar bisa menjadikan Anda kuat adalah berbagai kesulitan dan tantangan dalam hidupmu. Kemudian dari kenyamanan secara kontinu justru akan melemahkan Anda sehingga Anda tidak mampu mengeksplorasi potensi diri Anda. Jadi cobalah untuk keluar dari zona nyaman dan coba cari tantangan yang bisa men-challenge diri Anda. Selanjutnya, banyak belajar. Di sini adalah serangkaian proses belajar dan belajar. Belajar tidak hanya identik dengan proses interaksi antara guru dan murid dalam kelas. Namun belajar adalah di mana Anda dalam keadaan tidak tahu kemudian maka itu belajar. Suaranya nggak kedengeran. Kedengeran itu. Nah, yang terakhir apa? Tes. Nah, dah. Selanjutnya yang terakhir itu mengasah potensi diri. Ibarat ini baca aja, Bu. Iya, nggak apa-apa. Ibaratkan pisau jika terus dia asah, maka akan semakin tajam. Mengalir dengan potensi diri. Jadi jika sudah mengenali potensi diri, selanjutnya silahkan asah dan permantap potensi diri sehingga bisa melihat cara mengembangkan potensi dalam diri. Oke, terima kasih Akas. Terima kasih semuanya yang sudah menjelaskan beberapa poin mengenai meningkatkan potensi diri. Nah, coba Ibu tanya, dari 12 poin yang sudah tadi kalian jelaskan ya, satu persatu. Nah, poin mana saja yang sudah kalian coba untuk meningkatkan potensi diri kalian? Raka, poin yang mana saja yang sudah Raka
pernah coba untuk meningkatkan potensi diri kakak? Yang pertama itu niat dan yakin, Bu. Mm-mm. Terus habis itu kenali potensi diri sendiri. Jadi kita harus tahu potensi kita di mana. Jangan maksain gitu kalau kita nggak bisa. Terus yang ketiga, menerima kritikan. Jadi harus terima kritikan orang bagaimana. Jangan down juga. Terus berpikir positif. Terus, Terus motivasi diri untuk mencapai titik yang tinggi. mm-mm. Harus memiliki motivasi yang kuat. Oke, Terus habis itu menerima kekurangan, Bu. oke. Udah, baru itu aja ya. Oke. Kalau Ferly dari ke-12 ini tadi, Ferly sudah melakukan apa saja untuk meningkatkan potensi diri Ferly? Kalau aku yang pertama itu niat dan yakin. Terus yang kedua kenalin potensi diri sendiri. Mm-mm. Terus yang ketiga itu berpikir positif. Oke. Terus Terus, habis itu banyak belajar. Yang terakhir mengasah potensi diri sendiri. Ya, ya oke. Terus kalau misalnya Akas, dari ke-12 poin tadi, poin mana saja yang sudah Akas lakukan untuk meningkatkan potensi diri Akas? Ya, tentu saja yang pertama itu Gangguan koneksi. Yang pertama apa? tes. Ya, masuk. Masuk. Yang pertama tadi dari atas yang sudah atas lakukan itu tentu saja pasti niat, Bu. Niat sama yakin. Mm. Apapun Terus? pekerjaan itu kan bisa diiringi dengan niat sama jago terus. Terus yang kedua ya mungkin ini kenali potensi diri sendiri. Selanjutnya berteman dengan orang yang berintegritas. Alhamdulillah atas pun di sekitar circle di relasi teman-teman banyak itu yang mendukung, yang apa sih, yang memberi masukan gitu, baik kegiatan materi ataupun inilah gimana ini apa ya bilang fisik maupun teori. Oke. Yang ketujuh selalu memotivasi diri. Nah, sama yang tadi sebelumnya dijelaskan sama apa yang lucu. Udah mungkin, Bu. Oke. Kalau Adira terakhir nih, dari beberapa poin tadi yang sudah dijelaskan, nah poin mana saja yang sudah Adira lakukan untuk meningkatkan potensi diri Adira? Yang pertama itu harus bisa menerima kritikan orang lain, dan sampai saat ini pun kita masih belajar bagaimana cara untuk bisa menerima kritikan orang lain. Yang selanjutnya yang sekarang dilakukan adalah berusaha untuk berteman dengan orang-orang yang berintegritas. Gimana kita bisa meningkatkan diri kita lagi untuk bisa menyetarakan kemampuan yang kita miliki. Yang terakhir itu berusaha untuk senantiasa berpikir positif dan optimis. Oke ya, jadi memang di antara kalian ini masing-masing punya perbedaan sendiri ya, maksudnya punya poin-poin tersendiri untuk meningkatkan bagaimana kalian meningkatkan potensi diri kalian. Nah, sekarang Ibu tanya, bagian mana yang tersulit dari diri kalian ya? Boleh dari poin-poin yang tadi, atau misalnya kalian punya poin yang lain gitu kan, punya cara yang lain untuk meningkatkan diri kalian. Nah, bagian mana yang tersulit untuk meningkatkan potensi diri kalian? Akas, bagian yang tersulit yang mana? Bagian mana ya? Ini sih, Bu. Pertama, keluar dari zona nyaman. Itu jujur apa ya? Agak sulit itu keluar dari zona nyaman gitu. Terus kalau misalkan nggak ada kerjaan gitu, lagi free lah, lagi kosong, bawaannya udahlah, ini sih ya, tidur aja, tidur rebahan. Paling kayak gitu, keluar dari zona nyaman. Itu yang paling susah ya. Ada lagi? Sedang melakukan kegiatan yang positif atau aktivitas apapun itu, apakah olahraga ataupun bersering-sering sama teman ataupun keluarga, itu itu juga istiqomah istilahnya. Ya paling kalau misalnya moodnya lagi bagus,
ya dilakukan gitu. Kalau misalkan lagi jamur lagi berdua nih, udahlah kayak gitu deh Bu. Oke, gitu. Kalau misalnya Adira, yang paling sulit itu yang mana? Kurang lebihnya sama kayak apa sih Bu sebenarnya? Mm-mm. Yang kita susah banget buat keluar dari zona nyaman itu sekarang ini lagi berusaha kayak gitu. Oke. Kalau Raka, Kalau Raka sih ya yang paling sulit ya itu Bu tadi sama kayak Akas. Apalagi lagi pandemi gini kan COVID gini kita semua dirumahkan gitu Bu. mm-mm. Jadi ya kalau jam kosong nggak ngapa-ngapain ya gitu Bu, Udah, tiduran lagi, rebahan lagi. Terus yang kedua itu memaafkan diri. Kadang kalau bikin kesalahan itu susah banget Bu buat maafin diri sendiri. Kenapa sih ngelakuin ini gitu? Kenapa mm-mm. nggak harus gini aja gitu? Oke, jadi kayak nyeselnya tuh berkepanjangan gitu ya. Iya Bu, misalnya berkepanjangan terus sama senantiasa optimis itu juga susah buat saya gitu. Mm-mm. Jadi mau melakukan suatu hal gitu kan emang harusnya perlu optimis gitu. Mm-mm. Tapi ya kadang udah pesimis duluan. Alhamdulillah ya. Terus kalau Ferli, yang paling sulit yang mana? Sama Bu, keluar dari zona nyaman. Mm-mm. Kan posisinya juga lagi kayak gini, jadi lebih banyak kurang produktifnya itu Bu. Oke. Bikin diri sendiri jadi ngerasa malas buat ngapa-ngapain. Malah tambah males gitu ya. Iya. Oke. Nah, tadi kan kalian tahu ya cara meningkatkan potensi diri itu seperti apa. Terus kalian juga tahu nih hambatan atau hal yang paling sulit untuk kalian lakukan itu apa. Tapi kalian mau nggak sih buat misalnya usaha buat nyoba supaya kalian itu bisa memaksimalkan potensi diri kalian. Atau misalnya kalian punya cara lain deh. Gimana caranya supaya potensi diri kalian itu ditingkatkan? Ada nggak? Kalau Boleh jawab Raka. Bu. Heeh. Kalau niat untuk mengembangkan itu udah ada Bu, Mm-mm. udah ada dari diri sendiri itu. Cuma buat melakukannya itu kadang ya susah gitu. Walaupun kadang dilakuin sekali dua kali, habis itu nggak konsisten gitu loh Bu. Oke, berarti apa tuh yang harus dibutuhkan supaya niat-niat terlaksana, terus supaya konsisten dijalani gitu? Nah itu biasanya Bu, kalau dulu ya kalau waktu itu saya pas mau tes SBMPN itu dilakuinnya pakai ini Bu tantangan. Jadi kalau misalnya nggak lolos, ntar nggak boleh ini gitu. Oh gitu. Jadi Jadi contohnya kayak, Bu, uh-uh. jadi contohnya kan waktu itu mau ganti HP juga Bu Raka tuh. Jadi kalau Raka nggak lolos di jalur SBMPN, nanti nggak jadi ganti HP gitu Bu. Itu Jadi bilang sendiri Rakanya? Hah? Raka ngomong sama diri Raka sendiri? Iya ngomong sama diri Raka sendiri Bu. Jadi ngasih tantangan gitu ke diri sendiri biar konsisten gitu. Oh, minimal biar termotivasi juga gitu ya? Iya Bu, biar termotivasi juga. Oke, baik-baik. Kalau yang lain gimana? Ada nggak yang punya pengalaman kayak Raka? Misalnya, udah tahu caranya, terus udah tahu juga kesulitan atau hambatannya. Nah, itu yang kalian lakukan itu apa supaya potensi diri kalian itu tetap bisa ditingkatkan? Ada nggak yang punya pengalaman lagi selain Raka? Adira, Akas, atau Ferli, ada nggak yang punya pengalaman? Misalnya, saya mah Bu, harus ada orang yang mengingatkan nih, misalnya gitu kan, biar sayanya bisa termotivasi, atau misalnya biar sayanya tetap konsisten untuk terus belajar, untuk terus melatih, supaya potensi diri saya itu meningkat. Ada nggak yang punya siasat atau cara yang lain gitu? Kalau aku mah bikin schedule Bu. Oh gitu, gimana tuh? Bikin schedule kalau misalkan aku kan udah tahu nih aku punya kelebihan apa, sukanya apa. Jadi aku buat bikin diri aku lebih yakin kalau aku punya basicnya di situ, aku bikin schedule untuk belajar itu. Jadi biar konsisten juga. Jadi ada waktu di mana aku belajar, ada waktu di mana aku ngeluangin waktu aku buat ngelakuin hal yang aku suka gitu. Nanti kalau misalkan udah, aku ngelakuin lagi, terus berulang-ulang kayak gitu sampai aku bisa. Oke, bagus. Berarti tadi bisa ditambahin ya, membuat jadwal supaya apa yang kita suka, apa yang harus kita kembangkan itu bisa kita lakukan secara terus-menerus, gitu kan? Ya, Feli ya? Iya Bu. Oke, ada yang lain nggak? Akas atau Adira punya pengalaman lain nggak? Adira lah. Tadi ada Apa? ya usaha meningkatkan potensi itu kan seperti yang tadi atas bilang
salah satu tindakannya itu keluar dari zona nyaman ya. Nah, saya itu berusaha agar keluar dari zona nyaman itu dengan banyak minta dukungan sama teman, sama senior. Kebetulan atas itu kan pas sekolah itu nah organisasi Rohis. Alhamdulillah sekarang juga komunikasinya masih jalan sama kakak kelas, sama senior, sama alumni. Jadi di sana kalau misalnya ada saran dan dukungan itu suka didengar didukung gitu. Ayo pas, ayo, dan kadang juga suka dibanding-bandingin sama teman yang lain. Ini tuh pas dia udah misalkan yang kuliah udah dapat kerjaan, jadi disuruh untuk perbaikan lah bahasa kasarnya. Oke. Berarti kayak Lain jadi cara Akas buat keluar dari zona nyaman itu lebih kepada mencari lingkungan yang mendukung Akas gitu ya. Supaya Akasnya bisa lebih meningkat lagi motivasinya, supaya tidak merasa sendiri gitu kan, supaya bisa belajar juga dari pengalaman teman-teman atau kakak tingkat Akas yang lain gitu. Terakhir nih Adira. Adira punya cara apa? Adira tahu apa yang harus Adira lakukan, terus Adira juga tahu hambatannya. Nah, untuk mengantisipasi itu semua, Adira melakukan apa? Mungkin gini Bu, mungkin kan kita di sekolah, semasa sekolah itu kan kita ikut organisasi atau ekskul. Nah dari sana kita pasti punya relasi di mana kita benar-benar keluar dari zona kita sebenarnya. Walaupun di situ, karena di situ beda-beda pasti kan Bu. Jadi kalau anak-anak yang sudah terbiasa dengan organisasi maupun ekskul, pasti dia punya sesuatu hal yang dimana relasi yang sesuatu yang kita nggak bisa atau bisa jadi hambatan itu bisa kita diskusikan bersama kayak gitu. Oh. Berarti kayak tadi mencari teman yang berintegritas itu ternyata penting ya, kayak relasi, lingkungan, dukungan dari orang tua, dari teman, dari guru itu ternyata penting juga untuk meningkatkan potensi diri kita, karena mungkin kalau tidak ada dukungan, tidak ada relasi, kita juga kayaknya stuck ya, potensi dirinya kayaknya taunya cuma itu aja gitu. Nah menurutku apa yang sudah kalian sharing tadi, yang kalian bagikan tadi itu betul-betul isinya baik gitu. Jadi kalian sudah tahu apa yang harus kalian lakukan, tahu hambatannya, tapi kalian juga tahu bagaimana cara supaya hambatan itu benar-benar diminimalisir, dan itu sudah baik sekali. Karena kalau misalnya kalian sudah seperti itu, berarti kalian sudah berusaha untuk bisa mengenali diri kalian dan tahu potensi diri kalian itu seperti apa. Hebat. Soalnya tadi jawabannya udah istilahnya Fairly punya caranya sendiri, Adira punya caranya sendiri, Raka juga punya cara sendiri, Akas juga sama punya caranya sendiri. Jadi memang semuanya ini beragam, dan informasi kalian itu bisa jadi istilahnya apa ya, semacam inspirasi bagi teman-teman kalian yang lain. Kayak misalnya tadi, oh iya ya, supaya nggak males nih misalnya di masa pandemi ini, bagus juga tuh idenya Fairly bikin jadwal biar waktu luang kalian yang banyak itu bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya. Atau misalnya kayak tadi Raka challenge nih, bisa berarti saya akan ngasih juga buat diri saya sendiri. Tapi kalau misalnya nggak bisa, berarti saya harus lebih belajar lagi. Jadi supaya termotivasi. Kayak Adira dan Akas, wah keluar nih dari zona nyaman. Kayaknya ketemu sama orang dengan orang-orang yang baik, positif, biar kita termotivasi, biar kita jadi lebih semangat. Nah, oke. Ibu akan refleksi. Coba kalian bisa sebutkan tidak potensi diri yang kalian sebutkan kembali, potensi diri yang kalian miliki. Satu aja boleh. Siapa yang mewakili? Raka, potensi diri yang kalian miliki apa? Kalau aku sih Bu, karena jurusannya TPGM ya, kan udah terbiasa juga dari awal masuk sekolah itu dibiasain gambar teknik, jadi ya basicnya tuh punya gitu Bu, gambar teknik. Oke, gambar teknik ya. Kalau Adira, potensi diri yang sudah Adira miliki apa? Kalau aku menurut teman-teman, Nyanyi. Apa? kalau nyanyi lebih ke hobi. Hobi, oke. Potensi dirinya apa? Suka belajar bahasa asing. Oke, bahasa Jepang ya? Ya. Oke, kalau Akas apa? Potensi yang sudah dimilikinya apa? apa ya? Ya hampir sama sih sama yang ini. Ada urusan sering gitu. Kan kulik Suka ngulik gambar ini ya,
Apa sih gambar tekniknya? Ya, Mbak sudah suka buka ini juga apa bikin-bikin laptop itu dari gambar gitu. Video. Oke, kalau Fairly apa potensi? Kalau aku kan emang lulusannya dari jurusan di SMK kan, terus aku juga ngelanjutinnya yang hampir mendekati juga sama apa masih mainin apa namanya aplikasi yang sama waktu pas sekolah. Jadi aku ngetekunin itu sama belajar apa kayak aplikasi yang lain bu kayak Microsoft Excel kayak gitu aku tekunin untuk punya basic aku sendiri. Oke, sih. Nah, sekarang sebutkan apa yang kalian lakukan, satu aja ya, apa yang kalian lakukan untuk meningkatkan potensi diri kalian itu, yang sudah kalian sebutkan tadi. Adira. Selanjutnya itu membiasakan diri, Bu. Selalu melakukan hal. Oke, jadi membiasakan diri supaya potensinya bisa lebih dikembangkan gitu ya. Oke, kalau Raka apa Raka? Diasah terus, Bu. Jadi dilatih terus gitu. Kita harus dilatih juga biar nggak tumpul juga, Bu. Biar nggak lupa. Oke. Iya, karena makin banyak diem, otak itu kalau nggak dipakai tuh jadinya itu ya agak-agak gimana gitu. Buntu kalau udah lama-lama nggak dipakai buntu. Oke, Akas gimana? Apa yang Akas lakukan untuk meningkatkan potensi diri Akas yang sudah Akas sebutkan tadi? Satu aja ya. Konsistensi. Kenapa? Suaranya kecil. Konsisten. Oh, konsisten. Selain belajar juga harus konsisten. Oke, Fairly, apa yang akan Fairly lakukan? Aku dilatih terus berulang-ulang bu. Jadi kalau misalkan udah bisa, aku naik lagi stepnya yang lebih susah, terus belajar lagi. Nanti kalau udah bisa naik lagi gitu. Jadi ada step by stepnya. Oke, jadi mengasah dari yang paling dasar, menengah, terus langsung nanti ke tingkat yang lebih tinggi. Oke, Iya. terima kasih. Oke, karena tadi kalian semua sudah menjelaskan ya, kita sudah diskusi mengenai cara untuk meningkatkan potensi diri itu seperti apa, dan juga Ibu sudah mendapatkan, terus kalian juga sudah mendapatkan apa yang harus kalian lakukan untuk meningkatkan potensi diri kalian. Nah, sekarang Ibu akan menyimpulkan apa yang sudah kita diskusikan tadi ya. Tadi kan kita sudah menyimpulkan yang pertama, potensi diri itu menurut kalian, menurut kita semua adalah suatu kelebihan kemampuan yang dimiliki oleh seseorang yang ketika kalian lakukan itu akan menyenangkan dan akan menikmati. Nah, terus tadi juga ada beberapa poin gitu kan, dari mulai cara meningkatkan potensi diri kalian, mulai dari membuat jadwal, niat, yakin, optimis, terus kalian juga memilih teman yang istilahnya bisa berdampak positif bagi kalian, memilih relasi, memberikan tantangan pada diri sendiri. Nah, itu semua sudah kalian lakukan. Alhamdulillah, kalian juga sudah mengetahui potensi diri kalian dan tahu hambatannya, dan tahu juga cara untuk meminimalisir hambatannya. Ya, kalian juga tadi sudah bisa merefleksi, menjelaskan kembali apa yang sudah disampaikan pada saat kita diskusi. Jadi, kalian semua hebat. Kalian semua itu sudah tahu gitu, sudah tahu apa yang kalian miliki, kelebihannya, terus kalian juga tahu harus apa nih saya untuk kelebihan yang saya miliki ini. Gitu. Nah, terus dilanjutkan dan ditingkatkan, betul kata kalian, yang namanya potensi diri itu harus selalu asah, dilatih supaya tidak. Dan namanya potensi diri itu akan selalu berkembang, dan kalian juga tidak akan tahu nanti suatu saat nanti potensi diri kalian yang baru itu akan muncul. Punya potensi diri itu semakin kalian mengeksplor, semakin kalian istilahnya mengembangkan diri, nah dia itu akan selalu ada dan akan terus berkembang. Jadi jangan capek untuk terus mengembangkan potensi diri kalian. Ya. Nah, nanti untuk rencana tindak lanjutnya nih, Ibu pengen nanti lembar kerja yang sudah Ibu berikan, itu kan ada di belakang ya lembar kerjanya. Nah, itu nanti kalian isi, ya, diketik aja di handphone, nanti hasilnya di screenshot, terus hasil screenshot-nya kirim ke Ibu ya. Iya, Bu. Oke, Baik, Bu. kalau bisa ditunggu hari ini gitu kan, ngetik mah sebentar lah gitu, sedikit gitu ya. Gimana, sudah paham? Sudah ya? Baik, Bu. Oke, kalau sudah paham, nanti Ibu tunggu hasil lembar kerjanya, terus nanti Ibu juga akan memberikan lembar kepuasan mengenai bimbingan kelompok yang sudah kita lakukan hari ini. Terima kasih karena kalian sudah berpartisipasi di dalam bimbingan kelompok ini. Ibu senang banget bisa virtual meeting sama kalian, ngobatin rasa kangen karena kita udah lama nggak ketemu gitu ya. Mudah-mudahan kita semua sehat, semangat, sukses,
Pokoknya intinya tetap walaupun libur atau walaupun kalian punya waktu luang yang banyak, tetap isi waktu luang ini dengan hal yang positif dan bermanfaat ya. Ya terima kasih buat Adira, Raka, Akas, Ferly ya, makasih gue ucapkan. Ibu tutup, jangan lupa nanti ya lembar kerjanya di screenshot kirim ke ibu aja ya. Oke. Ya. Kas nanti boleh japri ke ibu, boleh via Raka juga nggak apa-apa. Satu. Oke, terima kasih Ibu tutup. Sebelum menutup, alangkah baiknya kita ucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu end meeting aja nggak apa-apa ya? Iya, Bu. Satu.